Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang kembali memberikan kesempatan kepada kita ya untuk bersama-sama menuntut ilmu, bersama-sama mengkaji ayat-ayatnya, ya. Ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat kauniyah yang sudah Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Ya, salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak, ya. Manusia teladan. Manusia yang akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Baik, pagi ini insya Allah kita akan membahas tentang pemuda bukan remaja. Ya, kalian pemuda apa remaja? Pemuda. Kemarin udah dapat bocoran ya. Jadi Umi awali dengan sebuah kisah ya. Ada seorang anak laki-laki. Dia dari SD, SMP, SMA itu bersekolah bukan di kampung juga sih, tapi di daerah, sebutlah di daerah Bukit Tinggi. Bukit Tinggi terkenal dengan apa? Daerah tinggi. Bukit Tinggi itu di daerah mana? Jawa. Jawa. Daerah Padang. Padang, Sumatera Barat, Aceh itu terkenal dengan apa namanya? Agamanya yang kuat ya, religiusitasnya yang kuat gitu. Qadarullah, si anak laki-laki ini diterima di sebuah perguruan tinggi di sebuah kota besar, di kota metropolitan, di Bukit Tinggi, yang ketika melanggar syariat itu bisa dibilang dikucilkan oleh orang atau dicibir oleh orang gitu kan. Jadi kontrol sosialnya luar biasa kuat ya. Nah, begitu masuk ke kota metropolitan, yang dihadapi adalah free sex, pergaulan bebas. Yang dihadapi adalah diskotik, narkoba, dan seterusnya. Nah, si anak laki-laki ini yang biasa berada di lingkungan yang baik-baik saja kaget. Ya, kok di kota begini ya? Ketika fase SD, SMP, SMA-nya apa-apa serba diatur, apa-apa serba ditunjukin, ini boleh, ini nggak boleh. Maka kemudian begitu sudah masuk fase kuliah, nanti kalian akan mengalaminya ya. Ketika kuliah itu bebas ya. Makanya kalau SD berapa tahun? 6, SMP 3, SMA 3. Kalau nggak naik kelas dulu gitu ya. Nah, sementara kalau kuliah itu saking bebasnya, ada yang kuliahnya cukup 3,5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang sebulan nggak ada, paling cepat paling 6-7 semester ya, kalau S1 dan seterusnya. Ada yang lebih dari itu, tergantung dari si mahasiswa dan juga si kampus tadi ya, si dosen-dosennya. Nah, si pemuda tadi akhirnya terkaget-kaget, pengen nyicip gegap gempitanya kota metropolitan yang biasanya nggak pernah nge-mall, penasaran dengan nongkrong di kafe di mall ya, nongkrong di kafe-kafe, dari kafe tertarik pengen nyobain diskotek, sampai kemudian suatu ketika ia ditangkap karena di dalam tasnya terdapat sejumlah narkoba ya, yang bisa dikategorikan sebagai pengedar. Artinya jumlahnya cukup besar. Padahal backgroundnya baik-baik saja. Backgroundnya dia seorang anak laki-laki yang agamis. Backgroundnya dia anak yang taat pada orang tuanya. Kenapa kok bisa sampai fase SMA dia baik-baik saja, begitu masuk fase kuliah bisa tersesat? Kira-kira apa yang salah?
Apa? Pengaruh lingkungannya. Pengaruh lingkungannya. Dia berada di lingkungan yang baru berapa tahun? Kuliah itu berapa tahun? Sementara dia di rumahnya, dia sampai ke SMA itu berapa tahun? Lulus SMA berapa tahun sih? 3. Sampai lulus SMA itu umurnya berapa tahun? Umurnya 4 tahun lulus SMA, segede Deza Fikri itu, segede Kamil. 17 atau 18 ya. Sudah balik belum kira-kira? Sudah balik belum? Sudah. Balik sudah. Tapi akil sudah belum? Walau alam, ketika seseorang tidak memiliki konsep diri. Nah, di situ ya. Maka kemudian ada beda antara pemuda dan remaja. Apa bedanya? Pemuda itu punya 4 buah ciri. Nah, sebelum sampaikan cirinya, Umi kasih contoh dulu pemuda. Tadi contoh anak laki-laki yang kemudian tersesat tadi bisa disebut dia bermental remaja. Lain cerita dengan pemuda. Bung Karno, kenal Bung Karno nggak? Kenal Bung Karno nggak? Siapa Bung Karno? Pahlawan Indonesia. Siapa? Pahlawan dalam hal apa Bung Karno? Kemerdekaan. Apa perannya dalam kemerdekaan Indonesia? Saya aku 10 pemuda, maka dunia aku guncangkan. Iya, perannya apa peran Bung Karno? Bung Karno supporter tuh pendukung doang dong. Iya, supporter itu pendukung doang dong. Apa peran Bung Karno? Iya, pahlawan. Disebut pahlawan, apa perannya sehingga ia disebut pahlawan? Perannya dalam kemerdekaan peran beliau dalam kemerdekaan Indonesia apa? Apa? Menyemangati. Beliau adalah proklamator, orang yang membacakan naskah proklamasi. Ya. Tapi kalau dilihat latar belakangnya, coba pada saat itu Indonesia dijajah berapa tahun? 350 tahun, masih bersambung lagi. 350 tahun itu oleh Belanda, disambung lagi dijajah oleh Inggris, Jepang, gitu kan ya, ganti-gantian ya jajahnya. Kira-kira kalau negeri yang dijajah itu apakah gegap gempita gemerlap atau menyedihkan? Apa? Menyedihkan. Tapi kemudian Bung Karno pergi ke negeri Belanda. Kira-kira negeri Belanda gimana? Negeri penjajah itu gimana kalau dibandingkan dengan negeri yang dijajah? Mana yang lebih makmur, yang lebih mempesona, yang lebih bagus? Iya. Secara logika Bung Karno akan terkaget-kaget. Wah, Belanda bagus banget ya. Kota-kotanya indah dan seterusnya. Kayak orang kampung masuk kota, bajunya bagus ya, pengen punya, gitu nggak? Wih, tampilannya keren ya, outfitnya kece dan seterusnya. Kemudian lupa dengan tujuan, seperti anak laki-laki yang Umi ceritakan di awal tadi. Tujuan ke kota besar, ke kota metropolitan adalah untuk kuliah, untuk belajar. Tapi kemudian tergoda dengan silaunya gemerlap metropolitan hingga terjebak dalam narkoba. Enak pakai narkoba, tapi kalau mau konsumsi narkoba duitnya perlu duit banyak. Akhirnya dia terjebak menjadi seorang pengedar supaya tetap bisa menikmati hidupnya, gitu kan ya. Nah, lain cerita dengan Bung Karno ini. Beliau dari negeri yang dijajah berkunjung ke negeri penjajah, punya kesempatan di sana, tapi beliau tidak silau, nggak kepengen tuh pakai topi-topi orang Belanda yang putih bulat itu. Dengan bangganya beliau tetap menggunakan peci hitamnya. Kemudian di usianya yang masih sangat muda, beliau berada di forum internasional dan mengatakan Indonesia menggugat. Ya, di usia yang belum sampai 20. Apa bedanya? Belum lagi tahu peristiwa Sumpah Pemuda. Apa Sumpah Pemuda?
Kapan diperingatinya? Kapan diperingatinya? Setiap tanggal 28 Oktober. Apa bunyi Sumpah Pemuda? Kami putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu. yakin berbahasa yang satu. Mengaku apa? Berbahasa yang satu atau menjunjung bahasa persatuan. Ayo guru PKN. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu atau menjunjung bahasa persatuan. Berbahasa yang satu atau menjunjung bahasa persatuan. Berbahasa yang satu. Berarti tidak dibenarkan Lutfi ngomong bahasa Jawa di sini. Menjunjung atau berbahasa yang satu. Di teks Sumpah Pemuda dikatakan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kok bisa kepikiran menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia? Karena bahasa di Indonesia itu luar biasa banyak. Gak mungkin disatukan semua wajib pakai bahasa Indonesia dalam bahasa sehari-hari dalam waktu yang singkat. Dan kalian tahu siapa yang merumuskan Sumpah Pemuda itu? Bung Karno. Para pemuda. Berapa umur mereka saat itu? 40. Berapa umur mereka saat itu? Rata-rata umur mereka saat itu 14 tahun. Membuat naskah Sumpah Pemuda, mengikrarkan Sumpah Pemuda yang kemudian sampai saat ini masih kita akui, dan itu adalah salah satu titik tolak kemerdekaan Indonesia. Awalnya bangsa Indonesia bersatu, kemudian bisa meraih kemerdekaan. 14 tahun rata-rata usia mereka. Dan yang berkumpul itu rata-rata orang Jawa. Tapi kok bahasa persatuan yang dipilih malah bahasa Melayu? Kira-kira kenapa? Karena pada saat itu mereka sudah mengenal yang namanya musyawarah. Mereka bisa berembuk. Bahasa yang bisa kita pakai bareng-bareng itu bahasa apa? Bahasa yang mudah dipahami oleh semua suku bangsa di Indonesia itu adalah bahasa Melayu, yang kemudian kita serap, kita kenal sebagai bahasa Indonesia. Coba, siapa yang umurnya sudah 14 tahun? 14 tahun. Kalau dibilang rata-rata 14 tahun, itu artinya ada yang lebih dari 14 tahun dan ada yang kurang dari 14 tahun. Yang umurnya umurnya sudah mendekati atau sudah melewati 14 tahun, angkat tangan. Apa prestasi kalian? Sudah bisa bermusyawarah atau masih ngandelin otot? Sudah bisa bermusyawarah atau masih ledek-ledekan, ejek-ejekan gak jelas? Di saat pada masa itu pemuda dengan usia seperti kalian sudah mampu memikirkan kemerdekaan Indonesia, apa yang sudah kalian pikirkan? Diberi kesempatan belajar, dipikirkan Umi kapan istirahatnya? Udah istirahat, Umi kapan jajannya? Umi istirahatnya baru sebentar. Ya, itu tergambar bedanya remaja dan pemuda ya. Orang-orang yang menggerakkan kemerdekaan, yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia itu disebut pemuda. Usianya mirip dengan yang anak laki-laki yang kami ceritakan tadi. Lalu apa bedanya? Apa bedanya pemuda dan remaja? Ada 4 ciri yang dimiliki oleh seorang pemuda. Oh iya, ngomong-ngomong, pemuda itu umur berapa sih? Kalau dalam Islam, kan tadi pemuda itu dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam Islam pemuda itu berarti kisaran umur berapa? 15. Disebutnya apa kalau dalam Islam?
Orang yang sudah patokan yang membedakan antara seorang anak-anak dengan pemuda kalau dalam Islam itu apa? Akil baligh, betul. Baligh itu adalah pemisah dari anak-anak menjadi seorang yang dewasa. Dalam Islam nggak ada istilah remaja, nggak sempet galau. Kenapa? Karena begitu sudah baligh, maka beban syariat sudah harus dipikul. Dosa sudah harus ditanggung sendiri. Itu yang membedakan ya. Dalam Islam, orang yang sudah baligh maka dia sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sudah diberikan beban syariat. Gak bisa lagi main-main. Males lah nih sholat. Ya gak Rehan? Udah gak bisa lagi nyalahin orang tuanya. Tapi Umi, saya kan jadi males begini karena orang tua saya manjain saya. Orang tua saya dong yang salah. Di hadapan Allah mungkin ayah kalian memang akan bertanggung jawab karena salah didik. Tapi kemudian Allah jawab. Umi lupa dalam Quran surat apa ayat berapa, tapi kurang lebih Allah mengatakan, apakah kamu akan tetap mengikuti jejak bapak-bapak kamu sementara aku memberikanmu akal? Afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Alangkah banyaknya perintah-perintah yang Allah berikan supaya kita menggunakan akal. Kalaupun orang tua kita misalnya salah didik, kalaupun orang tua kita misalnya tidak mengajarkan kita untuk menjadi sosok yang akil baligh, bukankah Allah sudah berikan akal untuk kita berpikir? Nggak bisa ngelak kita. Saya dulu nggak diajarin sama orang tua saya, tapi kan kamu dikasih akal. Seperti Nabi Ibrahim, bapaknya seorang pembuat berhala, tapi karena Nabi Ibrahim dikaruniakan akal dan beliau menggunakan akalnya, maka beliau kemudian menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Musa dibesarkan di mana? Di lingkungannya Fir'aun. Tapi Musa tetap bisa mengenali siapa Tuhannya karena dia menggunakan akalnya. Terus gimana akal kita? Ya enggak? Jadi udah nggak sempat lagi nyalahin orang tua, nggak sempat lagi nyalahin guru. Ketika sudah baligh, mau nggak mau, beban syariat itu sudah harus kita yang memikulnya. Tapi kan saya masih umur segini, umur saya baru 12 tahun, sudah balik belum? Sudah. Ya kalau sudah ya berarti sudah jatuh beban syariat. Sudah wajib sholat, sudah wajib puasa. Apapun, dosa sekecil apapun sudah harus dipikul sendiri. Karena sudah baligh, ya. Nah, ada 4 ciri seorang pemuda. Pemuda itu yang pertama, ciri khas seorang pemuda itu adalah dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Ya atas setiap tindakannya. Bertanggung jawab atas apapun yang dia perbuat. Kalau sudah baligh tapi masih belum punya tanggung jawab, berarti dia belum akil, belum berakal. Ya, kalau nggak berakal berarti namanya apa? Kalau nggak berakal, ya mau disebut anak-anak, umurnya sudah masuk usia orang baligh. Remaja. Kalau nggak berakal itu apa? Salah satu hal yang menyebabkan seseorang dibebaskan dari kewajiban syariat itu ketika orang itu tidak berakal, ya. Orang yang tidak berakal itu biasanya bisa ditemukan di mana? Orang yang tidak berakal, yang nggak dikasih beban syariat, di jalanan, yang kadang nggak pakai baju tuh. Nah, itu orang tidak berakal. Mau kalian disamakan dengan orang yang tidak berakal seperti itu? Kok bisa-bisanya tengah malam manjat genteng orang gitu kan? Berakal tidak? Kalau berakal kan pasti tahu tanggung jawab, punya tanggung jawab, tahu konsekuensinya. Tanggung jawab itu siap menerima konsekuensi dari setiap perbuatannya. Dan Islam itu sebenarnya membebaskan setiap manusia kok. Bebas, sebebas-bebasnya.
Tapi yang dituntut oleh Allah itu adalah tanggung jawabnya. Kalian mau sholat, alhamdulillah. Nggak sholat, nggak apa-apa. Cuman resikonya kalian harus memikul dosa. Kalian mau berkata yang baik, itu yang disyariatkan. Tapi kalau kalian suka mulutnya suka ngebully, ya nggak apa-apa. Cuma tanggung jawabnya maka dosa. Dan dosa itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Diperhitungkan di akhirat nanti. Kalau berat timbangan dosanya maka neraka. Itu definisi dari tanggung jawab seperti itu. Ciri yang kedua, seorang pemuda itu dia memiliki kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah. Ya Revan, mampu berpikir dan menyelesaikan masalah. Kalau masalahnya matanya ngantuk terus, ya dipikirin gimana caranya ya supaya nggak ngantuk. Kalau masalahnya adalah hafalannya nggak muntas-muntas, ya dipikirin solusinya, penyelesaiannya apa. Jangan harus serba disuruh. Ya. Kalau apa-apa harus ditunjukkan, akhirnya nanti kebingungan. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri seorang pemuda itu dia harus memiliki kemandirian. Mandiri. Kalau dia mengurus badannya sendiri saja nggak beres, gimana mau mikirin umat? Gimana mau mikirin negara? Masalah naruh baju aja lupa di mana baju itu tempatnya. Kadang nyangkut di pohon, kadang di teras masjid. Sendal kadang di tong sampah sebelah lagi entah di mana. Habis makan piring taruh di bawah ranjang sampai ada kecoa ngumpul di situ, tidur bareng kecoa. Itu kan artinya nggak beres dengan dirinya sendiri. Seragam atas hijau bawah merah. Ya. Gimana mau mikirin umat? Apalagi yang baliknya sudah teraktivasi nih, yang sudah balik itu nafsunya sudah teraktivasi kan? Kalau nafsunya sudah teraktivasi, salah satu solusinya apa? Supaya tidak terjerumus pada perbuatan yang haram. Kalau udah nggak mempan lagi, taubat. Kalau udah nggak bisa mengendalikan lagi, tahan. Salah satu solusi yang paling logis adalah nikah. Tapi kalau ngurusin diri sendiri aja nggak beres, gimana mau ngurus anak orang? Iya nggak? Itulah makanya dibutuhkan akil balik itu di saat yang bersamaan. Jangan sampai baliknya sudah menggebu-gebu, akilnya belum sampai. Ya. Beberapa kali udah sampaikan nih di kelas 7, kelas 9. Jangan sampai bikin anak bisa, ngurus anak nggak bisa, nauzubillah. Itu yang banyak kejadian saat ini. Karena akil balik itu ibarat rem sama gas. Balik itu gasnya. Gas tanpa rem, kebablasan, nabrak, syariat ditabrak, hukum negara ditabrak. Rem tanpa gas, Lanjut terus. nggak berani ngapa-ngapain. Ya. Makanya kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan Allah ilhamkan jalan fujur dan jalan takwa. Balik itu jalan fujur, nafsu di sana. Tapi akil itu jalan takwa. Ya. Oke. Yang keempat, seorang pemuda juga harus memiliki kecakapan sosial. Tahu caranya berinteraksi dengan yang dengan sesama temannya seperti apa, dengan yang lebih tua bagaimana, ya. Dengan yang lebih muda gimana. Jangan anak kecil ditabokin pipinya. Jangan anak kecil ditarik-tarik dibully. Pengecut itu kalau ngebully anak kecil itu. Harusnya anak kecil itu dijaga, dilindungi.
Jangan malah ditangisin anak kecil itu. Ya. Oke, sebelum Umi lanjutkan ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Ada yang suka dong. Apa suka? Apa Lutfi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan Umi lanjutkan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Umi, akil dan balik itu kan kalau bisa bersamaan. Balik itu datang dengan sendirinya, enggak juga deh. Balik itu bisa dipercepat dengan makanan. Nih, yang suka makan junk food, yang makan makanan nggak sehat, yang banyak makan. Perbaikan gizi itu mempercepat balik. Gizi yang semakin membaik itu mempercepat usia balik. Dulu, zaman Umi masih SMP dulu, perempuan haid itu rata-rata kelas 2 SMP. Sekarang kelas 3, kelas 4 SD sudah ada yang haid. Jangan gila-gila. Yang laki-laki pun usia 10 tahun ada yang sudah balik. Usia 9 ada yang sudah balik. Kenapa? Makanannya gizinya terpenuhi dengan baik. Ya, Asro. Gizinya tercukupi. Tontonannya. Baliknya maksa. Iya. Tontonannya juga memicu terjadinya balik di usia yang lebih dini. Nah, disinilah masalahnya. Sholat diperintahkan di usia berapa? Kalau diperintahkan 7 itu diajarkan atau sudah wajib? Diajarkan. Wajib sholat umur berapa? 10 ke atas. 10 ke atas. Kalau nggak mau sholat diapain? Dipukul. Permasalahannya, artinya kan hukum syariat itu berlaku setelah usia 10 ya. Yang jadi masalah ketika balik semakin cepat, usia 8 nih sudah balik. Sholat belum wajib. Maksudnya belum mau mukul, belum waktunya dipukul. Apa yang sudah? Terus gimana jadi? Apa dari umur 7 tahun anak? Dia 7 tahun jadi umur. Belum. 7 itu baru diajarkan. Ajarkanlah sholat di usia 7. Bahkan kalau perempuan itu ajarkan berhijab di usia 7. Itu pun dengan meletakkan sapu tangan di atas kepalanya. Maka jangan dibilang orang Arab itu berbuat mungkar, sesuatu yang nggak baik ya. Kalau kita lihat anak-anak Palestina itu anak-anak TK-nya belum pakai jilbab ya nggak? Karena memang itu hak asasi anak-anak. Puaskan dulu mereka, mau dikuncit rambutnya masih boleh. Tapi begitu 7 tahun itu diajarkan mulai ditutup, itu pakai sapu tangan dulu. Baru nanti usia 10 harus mengenakan hijab secara sempurna. Fenomena yang terjadi sekarang seringnya belum 7 tahun udah harus sholat, harus puasa. Akhirnya apa? Akhirnya apa, Rizky? Akhirnya apa? Begitu fasenya wajib sholat, wajib puasa, mereka merasa itu adalah sebuah beban yang melelahkan. Islam itu menyiksa kata mereka. Karena gara-gara Islam saya tidak menikmati masa kanak-kanak. Padahal tidak seperti itu. Ya. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya akil balik itu bisa beriringan, bisa seiring sejalan? Kalau balik sudah semakin cepat, maka gimana caranya untuk memperlambat balik itu sendiri? Dan kalau akil semakin melambat, gimana caranya mempercepat balik itu sendiri? Tentu perlu kerjasama dari pihak orang tua, juga sekolah. Nggak bisa sekolah sendirian. Karena pendidikan itu tanggung jawab siapa? Pendidikan anak itu tanggung jawab siapa, Rizky? Pendidikan itu tanggung jawab siapa, Ki? Guru? Pendidikan itu tanggung jawab siapa, Asro? Siapa? Orang tua.
Lebih khusus lagi, yang paling bertanggung jawab atas pendidikan seorang anak itu siapa? Yang paling bertanggung jawab atas pendidikan seorang anak itu siapa? Ayah atau ibu? Ayah atau ibu? Ibu apa ayah? Al-Um madrasatul ula. Ibu adalah? Guru pertama. Nah, jadi yang paling bertanggung jawab atas pendidikan anak ibu apa ayah? Ibu. Tapi kenapa kok sama Allah diperbolehkan seorang laki-laki muslim, laki-laki mukmin menikahi wanita ahli kitab? Kalau yang mendidik anak adalah seorang ibu, dengarkan. Kalau yang mendidik anak adalah seorang ibu, kenapa Allah mengizinkan seorang laki-laki mukmin menikahi seorang wanita ahli kitab? Anak-anaknya bakal jadi ahli kitab semua dong. Nah, katanya pendidikan tadi di ibu. Dua-duanya. Pendidikan itu adalah tanggung jawab seorang ayah. Saat anaknya terkena narkoba, bapaknya yang dimintai pertanggungjawaban. Coba dengerin dulu. Saat anak perempuannya nggak mau berhijab, membuka aurat ketika sudah dewasa, ayahnya yang dimintai pertanggungjawaban. Bahkan Rasulullah itu pernah 3 hari mententir sahabat-sahabatnya, para laki-laki. Padahal yang turun adalah ayat berkenaan tentang perempuan. Tapi Rasulullah nggak manggil para ibu. Yang dipanggil adalah para laki-laki. 3 hari diajarin tentang ayat tersebut. Setelah hari ketiga baru Rasulullah mengatakan, pulanglah. Tolong didengarkan. Pulanglah, sampaikan dan ajarkan kepada istri dan anak-anakmu. Makanya boleh laki-laki mukmin itu menikahi wanita ahli kitab, dengan catatan dia harus sadar perannya sebagai pendidik di rumahnya, didik istrinya, didik anaknya. Berat loh jadi laki-laki itu. Jadi jangan mau enaknya aja. Berat tanggung jawab kalian itu. Istrinya yang berbuat dosa, kalian ini minta pertanggungjawaban loh. Anak yang berbuat dosa, kalian ini minta pertanggungjawaban. Ya enggak? Ya, jadi pendidik utama itu adalah seorang ayah. Dia yang menentukan visi ke depannya anaknya akan dijadikan seperti apa. Maka ada setiap bayi yang terlahir itu dilahirkan, setiap anak yang lahir ke dunia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ayahnya lah yang kemudian mengubahnya menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Rizky silahkan berdiri. Umi sudah mengingatkan lebih dari 3 kali. Silahkan berdiri menghadap ke depan. Oke. Ya. Masih dilanjutkan. Revan silahkan berdiri. Tidak menyandar, silakan berdiri dengan tegak. Ini adalah salah satu peran sekolah. Kalau pendidikan itu adalah peran orang tua, wabil khusus ayah, bundanya sebagai pelaksana teknis, sebagai gurunya, maka sekolah adalah asisten ahli dari orang tua kalian. Pertanyaannya, apakah asisten ahli bisa menggantikan tanggung jawab orang tua? Misalnya contoh, manajer keuangan lagi mau keluar, kemudian manajer keuangan, Zuka manajer keuangan, punya asisten Lutfi, nanti kalau ada yang mengajukan proposal gini kamu handle ya. Suka pergi, datang Aap minta tanda tangan sama Lutfi di ACC, tapi Lutfi kurang teliti ngecek, ternyata Aap, jangan Aap deh, Umi mau ngasih contohnya jelek soalnya.
Si Badu misalnya ya, si Badu minta tanda tangan, ternyata dia menggelapkan sejumlah dana. Yang ACC Lutfi. Yang disalahkan sama direkturnya Lutfi atau Zuka? Zuka. Kenapa Zuka? Gak jadi menelpon. Karena yang punya tanggung jawab Zuka. Lutfi hanya menggantikan doang sesaat. Begitu juga dengan peran sekolah. Ya. Peran sekolah seperti itu. Tanggung jawab itu akan kembali kepada orang tua. Sekolah itu hanya mengajarkan teknisnya. Iya. Ngajarin sholat, ngajarin ngaji, itu tugas orang tua. Gimana ngajarinnya? Nawaitunya dulu dari orang tua. Kalau masalah ngajarin tumak ninah itu gimana, tahsin itu gimana, itu boleh diserahkan kepada guru. Sekarang Umi tanya ke kalian lagi, menghafal Quran itu berat enggak? Berat enggak? Ngapalnya doang berat. Ngapal dengan makhraj dan tahsin yang baik itu lebih berat atau enggak? Lebih berat lagi. Oke, sesuatu yang berat itu kalau mau dipikul, kalau mau dilaksanakan butuh apa? Butuh niat. Dari niat lahirlah kekuatan. Kalau udah niat mah insya Allah diterabas gitu kan ya. Seberat apapun akan terasa ringan. Niat itu sumbernya dari rumah, semangatnya dari orang tua. Jadi nggak bisa kalau misalnya orang tua pokoknya anak saya datang, saya taruh di sini, tolong diubah jadi baik-baik. Nggak bisa. 70% peran pendidikan itu ada di rumah. Walaupun kalian pulang ke rumah mungkin sebulan sekali. Kenapa? Karena di rumah itulah dapat spiritnya. Coba pernah dikisahkan tentang Imam Syafi'i ya, yang sama ibunya nggak boleh pulang sebelum dapat ilmu. Bahkan udah mau pulang, ini pernah ceritakan ya. Beliau pulang dibawain sama para muridnya setelah beliau punya kitab. Beliau pulang menemui ibunya, sama para muridnya itu dibawakan unta beserta muatannya dan seterusnya. Begitu utusannya Imam Syafi'i, udah pernah diceritain belum? Iya, begitu utusan Imam Syafi'i nyampein ke ibunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i akan datang. Bawa apa dia? Bawa unta ini, bawa 100 ekor unta beserta muatannya. Enggak. Jangan pernah dia pulang kalau yang dibawa adalah unta. Saya suruh dia pergi cari ilmu, bukan cari unta, bukan cari harta. Balik lagi utusan itu kan nemuin Imam Syafi'i, nggak boleh pulang Imam. Emang kamu ngomong apa? Saya bilang Imam pulang bawa, karena ibu Imam menanyakan Imam pulang bawa apa? Bawa unta. Jangan bilang begitu. Akhirnya untanya dibagi-bagikan semua kan ya. Katakan kepada ibu saya pulang bawa kitab. Baru kemudian utusannya menemui ibunya lagi, Imam Syafi'i pulang bawa kitab. Oh iya, suruh dia datang. Kan saya siapkan segala sesuatunya untuk dia. Artinya apa? Dari keteguhan seorang ibu yang begitu tegasnya, istilahnya ibunya kan nggak ketemu tuh sama ibunya, ya nggak? Selama ibunya Imam Syafi'i itu kan mengatakan, Syafi'i, pergilah kamu, tuntutlah ilmu dan jangan pernah pulang kalau kamu belum jadi orang yang berilmu. Itu nasihat ibunya. Dan itu yang kemudian jadi semangat bagi Imam Syafi'i. Nggak ketemu ibunya, kalian masih ketemu tuh sebulan sekali. Artinya setiap pulang tuh masih ada kesempatan. Ayolah nak, seberat-beratnya di pondok itu bakalan jadi bekal buat kamu yang semangat menghafalnya. Masih begitu kan kalau di rumah? Ya. Ketika kalian mengeluhkan uminya begini, abinya begitu, masa aku terlambat datang ke masjid disuruh push up 50 kali sama Umi Ihda? Kata ibunya, ya itu kan karena uminya, ustazahnya pengen kalian jadi lebih disiplin lagi, gitu nggak? Kalau orang tuanya baik, orang tuanya pengen kalian jadi lebih baik, Umi yakin pasti orang tuanya bakalan ngebela gurunya. Ya nggak? Kalau kalian laporan ke rumah tadi, aku terlambat sholat jamaah, terus aku dikasih hukuman. Gurunya yang mana? Sini biar saya datangin, biar bapak datangin, biar ayah datangin. Enak aja anak orang disuruh push up. Itu orang tuanya
menyesatkan anaknya. Dia sayang anak tapi nggak sayang masa depan anak. Kelihatannya sayang ya nggak, tapi masa depan anaknya kemudian menjadi berantakan. Kalau orang tuanya sayang anak, Umi yakin. Aap kemarin bilang, saya kalau ngadu di rumah, Umi saya ngebelain gurunya, bagus. Berarti ibunya sadar peran untuk mendidik anaknya. Revan sini nak, Revan sini, sini. Ya, lihat. Jadi rumah itu adalah lembaga pendidikan yang sesungguhnya. Rumah adalah lembaga pendidikan yang sesungguhnya. Orang tua kalian itu adalah pendidik yang sesungguhnya. Sementara sekolah itu adalah lembaga pengajaran. Di sekolah diajarin sholat khusyuk itu seperti apa. Di sekolah diajarin cara berwudu itu seperti apa. Tapi tadi 4 karakter yang tadi, tanggung jawab, kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah, kemudian apa lagi tadi, kemandirian, kecakapan sosial, ini kayak bully-bullyan ini dari rumah itu yang bisa beresin. Mau gurunya ngomong kayak apa nggak akan berubah, karena itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Itu PR orang tua di rumah. Di sekolah diingatkan, tapi ruhnya itu tadi ada dari rumah, ada dari orang tua. Umi diceritakan oleh Ustazah Wiwi ya, yang putra beliau itu usia 20 tahun sudah hafal lebih dari 1000 hadis ya. Kemudian hafal Quran bersanad di usia 20 tahun. Ustazah Wiwi itu mengatakan ke anaknya, ke putra beliau itu, begitu Umi ikut pas beliau hadir ke Bandar Lampung, alhamdulillah ketemu. Terus kata beliau, saya katakan kepada anak saya gitu kan, maaf ya nak, Umi cuma bisa doakan, Umi nggak bisa kasih kamu apa-apa. Umi tahu kamu di sana menghafal itu berat, apalagi hafalannya bersanad ya. Beliau di Indonesia itu sudah hafal 30 juz, tapi kemudian mencari sanadnya itu sampai ke Arab ya. Di Arab sana sambil menempuh pendidikan dokter. Jadi jalan dua, hafalan Quran sama kedokteran. Setiap kali telepon ke ibunya di sini, ibunya mengatakan seperti itu. Tapi jawaban anak saya, kata Ustazah Wiwi, yang saya butuhkan setiap kali menghadapi sulitnya perkuliahan, sulitnya hafalan, maka yang saya butuhkan adalah motivasi dari ibu. Jadi motivasi dari Umi lah yang menjadi semangat untuk saya. Makanya nggak bisa kalau orang tua nyerahin begitu aja, akan berbeda hasilnya ya. Seperti itu ya. Oke. Sekolah tadi adalah lembaga pengajaran, cuma jadi asisten ahlinya orang tua kalian, bukan sebagai pendidik utama ya. Oke. Sebelum melanjutkan lagi, ada pertanyaan tidak? Nggak ada. Ada beberapa prakondisi akil balik. Jadi kalau mau mencapai akil balik itu ada beberapa hal yang harus dikondisikan. Capek Ki? Silakan duduk. Capek belum Revan? Belum. Mau berdiri apa mau duduk Revan? Mau duduk. Silakan duduk tapi tetap di situ Revan. Ya. Ada beberapa prakondisi ya. Prakondisi yang pertama itu adalah persiapan di rumah. Tadi sudah Umi sampaikan, untuk mencapai akil balik itu orang rumah harus sadar dulu. Lembaga pendidikan yang utama adalah orang tua. Lembaga pendidikan yang utama adalah rumah. Ya, sementara sekolah itu hanya supporting role. Namanya support itu, supporter itu adanya di mana? Di lapangan apa di pinggir lapangan supporter itu? Di lapangan. Di pinggir. Di pinggir. Kalau supporter masuk ke lapangan apa yang terjadi? Ricuh ya, rusuh. Betul? Iya. Jadi supporter di pinggir.
Peran utama tetap ada di orang tua ya. Tanggung jawab kedisiplinan, kemandirian, kemampuan memecahkan masalah tadi harus tumbuh di rumah. Di sekolah itu membantu mengingatkan. Termasuk tadi sholat, yang mengajarkan sholat itu tetap harus dari ayah ibunya melalui contoh dan keteladanan. Walaupun di sekolah diajarin fikihnya, diajarin, nah dosa kalau nggak sholat, nggak akan mempan ketika sampai di rumah tidak menemukan contoh yang realnya. Ya. Tapi lagi-lagi kita mau nyalahin orang tua nggak bisa, karena kata Allah kita sudah diberi akal, ya. Oke, para ulama salaf selalu mengatakan, wahai para orang tua, kalianlah yang seharusnya mendidik anak-anak kalian untuk mendirikan sholat. Ya, Andalah yang seharusnya mendidik anak-anakmu untuk mengaji. Apabila memang harus ada peran guru lain di sana, maka peran itu sebaiknya hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan, ilmu, hukum-hukum dan penyempurnaannya. Nawaitunya dari orang tua, keteladanannya dari orang tua, ya. Dan rumah itu adalah tempat untuk menempa. Kemarin ada yang nanya sama Umi, menempa itu apa? Ditempa itu apa? Ada yang bisa jelasin ditempa itu apa? Iya benar. Jadi kalau mau bikin pisau, mau bikin pedang, mau bikin golok itu biasanya dari besi bulat, dipanasin, kemudian dipukul-pukul pakai palu yang sangat besar. Itu namanya ditempa. Kira-kira ditempa itu enak apa sakit? Sakit. Makanya jangan mengeluh kalau di rumah. Umi, saya liburan di rumah tetap aja dimarah sama ibu saya kalau saya nyantai-nyantai nggak sholat. Ya karena memang di rumah tempat penempaan. Di tempat itu sakit. Tapi sekolah adalah kawah candra di muka. Apa kawah candra di muka? Tahu kawah nggak? Tahu kawah nggak? Tahu kawah? Tahu gunung berapi? Tahu. Yang paling atas dari gunung berapi itu ada namanya kawah. Isinya apa? Iya, lava, magma, palahar. Kalau masih di dalam kawah namanya apa? Lahar itu kalau udah ngalir keluar. Tanya lagi ya, belajar IPA lagi ya. Apa namanya? Larva itu ulet kalau sebelum jadi kepompong. Nah, ya. Terus lava itu panas nggak? Panas banget, melelehkan kan dia. Ya, kayak tadi besi sebelum ditempa itu dipanasin sampai dia meleleh jadi agak-agak lembek supaya ketika ditempa bisa dibentuk, ya kan? Sakit nggak dipanasin kayak gitu? Lebih sakit mana? Sama-sama sakit, ditempanya sakit, dimasukin ke kawahnya juga sakit. Dan kawah itu lebih menyakitkan daripada ditempa sama orang tua sendiri. Dan itulah peran sekolah. Sekolah itu adalah kawah candra di muka. Maka kalau kalian merasa, ya Allah nih capek, habis subuh nggak boleh tidur lagi, harus pikir, ya memang di sini kawah. Supaya kalian bisa dibentuk. Kenapa kalian kok dimasukin ke kawah? Karena orang tua itu punya rasa tidak tega. Orang tua biasanya nggak bakalan tega sama anaknya sendiri. Maka kemudian orang tua menitipkan ketegaan tersebut kepada sekolah. Dan orang tua yang benar, zaman dulu orang tua yang benar kalau nganterin anaknya ke pondok, di tangan kanan bawa beras, di tangan kiri bawa rotan. Ngomong ke kiainya, Pak Ustadz, Pak Kiai, saya titip anak saya tolong dididik. Ini beras untuk anak saya makan selama di pondok, dan ini rotan untuk mukul anak saya kalau dia melakukan kesalahan. Sepasrah itu orang tua zaman dulu. Maka wajar Buya Hamka umur 15 tahun sudah merantau ke Mekah. Tan Malaka sudah pergi ke Belanda belajar ilmu hukum, bukan jadi anak SMA di Belanda, jadi mahasiswa. Hos Cokro Aminoto umur 16 tahun sudah mendirikan Syarikat Islam, organisasi nasional. Ya, karena sekeras itu pendidikan zaman dulu.
Kalau sekarang anaknya kena bentak di sekolah karena anaknya ganggu proses pembelajaran, orang tuanya datang protes. Janganlah ngerusak mental anak saya dibentak-bentak. Maka kemudian saat ini banyak kita lihat generasi stroberi. Tahu generasi stroberi? Apa generasi stroberi? Lembek, cakep kelihatan dari luar, merah menyala. Apa-apa diposting gitu kan. Jadi kayaknya tuh wah banget lah gitu kan. Kena panas dikit, bonyok dia. Ya enggak? Mau kalian jadi generasi stroberi? Apalagi kalian laki-laki. Ya, apalagi kalian laki-laki. Jadi jangan protes lagi ya. Umi di sini tuh capek banget loh. Ya memang karena di sini adalah kawah candra di muka. Namanya masuk kawah itu ya begitu. Dan ketika kalian keluar, ketika proses masuk kawahnya benar, ditempanya benar, seiring sejalan, yang nempa juga benar-benar, keluar bisa jadi pedang, bisa jadi pisau yang tajam, bisa jadi benda yang bermanfaat yang lainnya. Tapi kalau produk gagal, nempanya amat-amatan, dipanasin mah iya dipanasin di sekolahan. Tapi yang di rumah nggak nempa. Besi bulat tadi bakalan jadi apa? Jadi bulat. Ya leleh doang, nggak berbentuk. Besi itu meleleh, nggak berbentuk. Kalau besi nggak berbentuk mau buat apa? Paling buat ngelempar kalau ada anjing gila lewat gitu kan, melempar. Kan suka ada kadang-kadang di depan sana tuh. Pernah lihat nggak? Iya. Maka jalani prosesnya, nikmati prosesnya. Jangan kebanyakan protes. Kalau di sini makan Umi makannya tempe lagi, Umi ketemunya sambal lagi. Ya memang di sini kawahnya. Ya supaya kalian gak jadi generasi yang bermental cemen, mentalnya bagus. Dilepas di luar sana, kita nggak pernah tahu loh nak, ke depan itu ada apa. Kita nggak pernah tahu usia orang tua itu sampai berapa. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Walaupun kita berdoa semoga orang tua kita panjang umur, rezekinya berkah berlimpah, kalau bisa sampai 7 turunan nggak habis gitu kan. Jadi nggak pusing. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Maka kita harus siap. Dan untuk siap itu otomatis butuh bekalan-bekalan yang dipersiapkan. Ya, nggak bisa kalau tiba-tiba kuat gitu kan. Nggak bisa kalau tiba-tiba kuat, tiba-tiba harus ada pengondisian disiapkan. Bahkan kalau di luar negeri sana tuh, yang orang tuanya kaya, Jepang tuh termasuk, rata-rata mereka yang pengusahanya ya, sebagian besar pengusaha itu nggak mau dia modalin anaknya atau menurunkan korporatnya itu ke anaknya, karena mereka tahu ketika anaknya terima beres udah jalan biasanya akan menuju kehancuran. Justru biasanya hartanya itu dimasukkan ke lembaga amal. Jadi salah kalau misalnya ada seorang pejabat misalnya atau ayah kalian yang dulunya hidup susah terus sekarang jadi orang yang cukup berada, terus bilang, kamu mau apa nak? Bilang sama ayah, bilang sama Abi, pasti Abi penuhi. Ayah akan menjamin kamu hidupnya baik-baik saja. Cukup ayah waktu kecil dulu yang menderita, kamu gak perlu menderita. Lagi-lagi itu adalah seorang ayah yang tidak sayang masa depan anak. Bayangkan kalau anak yang dari usianya dari kecil sampai anaknya sudah 17 tahun, pokoknya besok beliin aku motor, aku nggak mau tahu besok motornya udah harus datang, motornya yang begini. Iya, datang tuh motor, udah punya motor, bulan depannya lagi, ya teman-temanku udah ganti motor, ganti mobil sport,
Oke, ada lagi tiba-tiba ayahnya meninggal dunia atau stroke atau usahanya bangkrut. Gimana mental anaknya? Bisa jadi dia ya itu banyak yang kejadian akhirnya dia depresi, ya enggak, terjebak pada narkoba, nauzubillah min dzalik. Kalau anak di sini mah insya Allah enggak kan, biasa ditempakan di sini kan. Melakukan kesalahan hukumannya nyuci motor, push up, ya enggak? Iya, ya seperti itu. Kalau lagi sholat, itu yang bisa Umi sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk yang mau lulus, mudah-mudahan bisa memberikan insight baru ya, bisa memberikan pandangan baru ya Revan ya. Kawah Chandra di muka itu nggak bisa buat tidur Van, baru mau lep sebentar udah dipanggil-panggil terus Van, kejem memang Van. Ya, mudah-mudahan bisa jadi pencerahan. Oh, jadi proses yang saya jalani selama ini maksudnya itu. Dan Umi doakan yang akan lulus, yang nggak lulus kan nanti akan lulus juga. Jadi doakan nanti dulu, Umi doakan untuk yang akan lulus. Besoknya, tinggal berapa hari lagi, itu keluar dari sini benar-benar menjadi seorang pemuda akil balik sempurna, ya. Jangan sampai cacat akil doang atau balik doang. Sehingga nanti di luar sana bisa memberikan kontribusinya di masyarakat. Dan untuk yang belum mau lulus, yang masih menjalani prosesnya, Umi doakan diberikan kesabaran, kelapangan dada untuk menerima setiap teguran, ya. Dibukakan mata hati dan dibukakan pikirannya untuk oh, Umi itu memang begitu, tapi itu cara Umi itu mengajarkan supaya saya jadi lebih baik. Abi itu memang begitu, tapi dengan cara Abi itu begitu, saya jadi bangun lebih awal, saya jadi piket lebih bersih, sehingga nanti di luar, ketika saya harus mandiri di luar sana, saya nggak perlu disuruh-suruh lagi karena saya sudah tahu caranya hidup mandiri. Ya, dan untuk yang masih kecil-kecil, yang belum balik, yang sedang menuju Bali ini kayak Kafa, Elgozi, Yogi juga ya, Rizky, Sultan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk dan ilham. Oke, Umi akhiri dengan permintaan maaf ya, maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan kata, kita cukupkan dengan doa dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 dan 9 dengan Umi. Sholat duha dulu sebelum dimati.